Hai teman-teman, hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu depresi. Tonton video ini sampai habis, jangan di-skip karena ini penting buat kamu. Depresi adalah kondisi yang bisa mempengaruhi siapa saja, tanpa memandang usia, jenis kelamin, atau latar belakang. Depresi itu bukan tanda kita lemah loh. Banyak orang yang salah paham dan mengira bahwa depresi adalah tanda kelemahan atau kurangnya semangat hidup. Padahal, depresi adalah kondisi medis yang nyata dan bisa dialami oleh siapa saja. Depresi itu penyakit, sama seperti flu atau sakit perut. Bedanya depresi menyerang pikiran dan perasaan kita. Ketika kita flu, tubuh kita merasa lemah dan tidak nyaman. Begitu juga dengan depresi, hanya saja yang terasa sakit adalah pikiran dan perasaan kita. Bedanya, depresi menyerang pikiran dan perasaan kita. Rasanya bisa sedih banget, putus asa, dan gak tertarik lagi sama hal-hal yang biasanya kita suka. Misalnya, kalau biasanya kita suka main game atau hangout bareng teman-teman, saat depresi kita bisa jadi gak tertarik lagi melakukan hal-hal tersebut. Rasanya bisa sedih banget, putus asa, dan gak tertarik lagi sama hal-hal yang biasanya kita suka. Depresi juga bisa membuat kita merasa sangat lelah, bahkan untuk melakukan aktivitas sehari-hari yang sederhana. Kadang, kita juga bisa merasa sangat cemas atau khawatir tanpa alasan yang jelas. Yang penting, depresi itu bisa diobati. Ada banyak cara untuk mengatasi depresi, mulai dari terapi, obat-obatan, hingga perubahan gaya hidup. Terapi bisa membantu kita memahami dan mengatasi pikiran dan perasaan negatif. Obat-obatan bisa membantu menyeimbangkan kimia otak kita. Dan perubahan gaya hidup seperti olahraga dan pola makan sehat bisa membantu meningkatkan mood kita. Kalau kamu merasa lagi depresi, jangan takut minta tolong ya. Ada banyak orang yang siap membantu, mulai dari keluarga, teman, hingga profesional kesehatan mental. Jangan merasa malu atau takut untuk berbicara tentang apa yang kamu rasakan. Ingat, meminta bantuan adalah langkah pertama yang sangat penting untuk pemulihan. Banyak yang sayang dan mau bantu kamu. Kamu tidak sendirian dalam menghadapi ini. Ada banyak orang yang peduli dan siap memberikan dukungan. Jangan ragu untuk mencari bantuan dan berbicara tentang apa yang kamu rasakan. Justru berani cerita kalau kita lagi depresi itu hebat banget loh. Mengakui bahwa kita butuh bantuan mencari dukungan adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Jadi, jangan pernah merasa malu atau takut untuk berbicara tentang depresi. Kita semua bisa saling mendukung dan membantu satu sama lain untuk melalui masa-masa sulit ini. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe untuk bantu channel ini supaya terus berkembang. Terima kasih. Depresi itu macam-macam bentuknya. Kadang nggak kelihatan jelas. Depresi bisa menyerang siapa saja dari berbagai usia dan latar belakang. Kadang orang yang tampak baik-baik saja di luar sebenarnya sedang berjuang keras di dalam dirinya. Tapi ada tanda-tanda awalnya nih. Tanda-tanda ini bisa membantu kita mengenali depresi lebih awal dan mencari bantuan yang diperlukan. Pertama, suasana hati berubah drastis dan lama. Misalnya tiba-tiba sedih, hampa, atau merasa putus asa. Perubahan suasana hati ini bisa berlangsung selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Atau gampang marah tanpa sebab. Emosi yang tidak stabil ini bisa membuat seseorang merasa terasing dari orang-orang di sekitarnya. Kedua, nggak suka lagi sama hobi yang biasanya bikin senang. Aktivitas yang dulu memberikan kebahagiaan, kini terasa membosankan atau tidak menarik lagi. Ketiga, susah tidur atau malah kebanyakan tidur. Pola tidur yang terganggu ini bisa memperburuk kondisi mental dan fisik seseorang. Nafsu makan juga bisa hilang atau malah jadi banyak makan. Perubahan pola makan ini seringkali disertai dengan perubahan berat badan yang signifikan. Keempat, susah fokus dan bingung mau ambil keputusan. Kesulitan ini bisa mempengaruhi kinerja di sekolah, pekerjaan, atau aktivitas sehari-hari lainnya. Nah, penting banget nih kita tahu tanda-tanda awal depresi biar bisa cepat ditangani. Dengan mengenali tanda-tanda ini, kita bisa lebih cepat mencari bantuan profesional dan mendapatkan dukungan dari orang-orang terdekat. Jangan ragu untuk berbicara dengan teman, keluarga, atau konselor jika merasa ada yang tidak beres. Ingat, tidak ada yang salah dengan mencari bantuan. Depresi adalah kondisi yang bisa diatasi dengan perawatan yang tepat. Ada beberapa hal yang bikin kita lebih mungkin kena depresi. Depresi adalah kondisi kesehatan mental yang serius dan bisa mempengaruhi siapa saja tanpa memandang usia, jenis kelamin, atau latar belakang.
Penting untuk memahami faktor-faktor risiko yang bisa meningkatkan kemungkinan seseorang mengalami depresi, agar kita bisa lebih waspada dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat. Misalnya, kalau ada keluarga yang pernah depresi, riwayat keluarga dengan depresi bisa meningkatkan risiko kita mengalami kondisi yang sama. Ini karena faktor genetik memainkan peran penting dalam kesehatan mental kita. Jika ada anggota keluarga yang pernah mengalami depresi, penting untuk lebih memperhatikan tanda-tanda awal dan mencari bantuan jika diperlukan. Terus, ada juga faktor dari dalam tubuh kita, kayak zat kimia di otak yang gak seimbang. Ketidakseimbangan neurotransmitter seperti serotonin dan dopamin bisa mempengaruhi suasana hati dan perilaku kita. Kondisi ini bisa disebabkan oleh berbagai hal, termasuk stres kronis, pola makan yang buruk, atau kurangnya aktivitas fisik. Stres berat karena sekolah, masalah keluarga, atau dijahati teman juga bisa picu depresi. Tekanan akademis yang tinggi, konflik dengan anggota keluarga, atau pengalaman bullying bisa menyebabkan stres yang berlebihan. Stres yang berkepanjangan ini bisa mengganggu keseimbangan emosional kita dan meningkatkan risiko depresi. Pengalaman buruk kayak kekerasan juga bisa nih. Trauma dari kekerasan fisik, emosional, atau seksual bisa meninggalkan bekas yang mendalam pada kesehatan mental kita. Pengalaman-pengalaman ini bisa memicu perasaan tidak berdaya, rendah diri, dan putus asa, yang semuanya bisa berkontribusi pada perkembangan depresi. Terus, pakai narkoba atau efek samping obat tertentu juga bisa. Penggunaan zat-zat terlarang atau penyalahgunaan obat-obatan bisa mengganggu keseimbangan kimia di otak kita. Selain itu, beberapa obat resep juga memiliki efek samping yang bisa mempengaruhi suasana hati dan meningkatkan risiko depresi. Nah, penting tahu ini semua bukan buat nyalahin diri sendiri atau orang lain ya. Mengetahui faktor-faktor risiko ini bukan berarti kita harus merasa bersalah atau menyalahkan orang lain. Sebaliknya, informasi ini bisa membantu kita lebih memahami diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita, serta mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjaga kesehatan mental kita. Tapi biar kita lebih waspada. Dengan memahami faktor-faktor risiko depresi, kita bisa lebih waspada terhadap tanda-tanda awal dan mencari bantuan profesional jika diperlukan. Ingat, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Jangan ragu untuk mencari dukungan dan berbicara dengan orang-orang yang bisa membantu. Punya teman dan keluarga yang suportif itu penting banget loh. Ngobrol sama mereka, cerita apa yang kita rasain, bisa bikin hati lebih lega. Kumpul sama teman dekat, ngobrol, atau ikut kegiatan bareng bisa bikin kita semangat lagi. Misalnya, ikut olahraga bareng, gabung komunitas, atau jadi relawan. Ingat ya, kamu nggak sendirian. Banyak yang peduli dan mau dengerin cerita kamu. Bagian 5, gaya hidup sehat untuk mencegah depresi. Badan sehat, pikiran juga ikut sehat. Olahraga teratur bisa bikin kita happy dan ngurangin stres. Makan makanan bergizi juga penting. Kurangi makanan cepat saji, minuman manis, dan makanan kemasan ya. Tidur yang cukup dan teratur juga penting banget. Jangan begadang terus. Satu lagi, kurangi main gadget sebelum tidur ya. Cahaya dari gadget bisa bikin susah tidur. Bagian 6, strategi praktis untuk mengatasi stres. Stres itu wajar kok, tapi kalau stresnya berat dan kelamaan bisa bahaya buat kesehatan mental kita. Coba deh, belajar relaksasi kayak meditasi, yoga, atau tarik napas dalam-dalam. Cari hobi yang bikin kamu rileks. Tulis apa yang kamu pikirin dan rasain di buku harian. Ini bisa bikin pikiran lebih tenang. Jangan suka nunda-nunda pekerjaan ya. Bagi tugas besar jadi tugas kecil-kecil biar lebih gampang dikerjain. Bagian 7, mencari bantuan profesional. Kalau kamu udah coba macam-macam tapi depresinya masih ada, jangan ragu untuk minta bantuan ahlinya ya. Psikolog atau psikiater bisa bantu kita tahu apa yang terjadi dan kasih solusi yang tepat. Ada terapi ngobrol yang bisa bantu kita ubah pikiran negatif. Kadang, dokter juga bisa kasih obat untuk bikin zat kimia di otak kita seimbang lagi. Bagian 8, sumber daya yang tersedia di Indonesia. Di Indonesia banyak tempat yang bisa bantu kita kalau lagi depresi. Bisa hubungi layanan konseling di sekolah atau kampus. Ada juga komunitas kayak Into the Light dan Sehat Mental. Kalau mau konsultasi online juga bisa pakai Halodoc atau Alo Dokter. Ingat ya, minta bantuan itu bukan berarti kita lemah. Malah itu langkah yang berani untuk sembuh.
Bagian 9, pesan penutup, kamu tidak sendirian. Depresi itu memang rumit, tapi bisa dicegah dan diobati kok. Hidup sehat, punya teman yang suportif, dan minta bantuan ahlinya kalau perlu, bisa bantu kita lawan depresi dan hidup lebih bahagia. Ingat, kamu nggak sendirian, selalu ada harapan dan kamu pantas untuk sembuh dan bahagia.